Hello again everyone, happy weekend and welcome back again di Bitcoin Update. Hari ini saya mau tambahin untuk Ethereum juga ya. Jadi bakal ada quick update untuk Ethereum setelah kita review pergerakannya si Ethereum sekitar 3 harian yang lalu. Jadi teman-teman, kemarin banyak banget yang udah ngasih view-nya atau ngasih komen ya, kalau efek dari tekanan jual Bitcoin itu bukan karena Tether tapi karena perang. Ya sebenarnya sih dua-duanya kalau saya bisa bilang ya. Jadi kalau misalkan kita berasumsinya gara-gara serangan dari Israel, sebenarnya posisinya begini guys, kita harusnya ngelihat dari Nasdaq dan S&P 500 juga. Memang sih dua-duanya nunjukin ada pelemahan juga ya. Jadi di momen kelihatannya serangannya dilangsungkan, kemudian ada drop cukup signifikan, dan itu juga terjadi di Bitcoin gitu. Cuma bedanya kalau Bitcoin tadi sebelum jam 12-nya sekitar jam 9 dia udah turun duluan, dan ada gempa susulannya itu pagi teman-teman sekalian. Di sini jam 12 itu barengan sama beritanya Tether atau news yang dirilis sama si Wall Street Journal waktu kemarin itu, dan akhirnya market panic selling. Begitu masuk sesi Asia, kayaknya orang-orang Asia begitu baru bangun tidur ya, orang Korea, Jepang dan lain sebagainya ikut panic selling ya, tapi kemudian balik lagi kayak nggak ada apa-apa ya, ke tengah lagi. Nanti kita bakal bahas sedikit ya price actionnya. Tapi di sini sebelum kita lanjut lebih jauh, saya pengen ajak teman-teman lihat ke sini guys. Coba deh kalian perhatiin, ETF steady, mereka nggak ada masalah ya. Itu artinya kalau memang ada FUD, kalau memang ada ibaratnya efek perang, saya ngelihatnya ini klien-klien institusi setidaknya mereka melihat itu kondisinya hanya temporary. Oke, karena BlackRock kemarin $292 juta guys inflow, itu tepatnya di hari Jumat, dan total di hari Jumat itu inflow-nya $402 juta, and for the first time sejak ETF berjalan kita akhirnya mencapai $22 miliar net flow untuk total transaksi di ETF spotnya Bitcoin. Ya intinya sih kalau kita ngelihat dari sini, saya cuma berpikirnya satu, demand-nya ada, dan mereka memanfaatkan kondisi setiap kali ada selling pressure itu bisa dibilang dimanfaatkan dengan cukup baik oleh mereka. Dan kalau kita ngelihat dari sini, berarti kesimpulannya teman-teman sekalian, dari sisi klien-klien institusi, mereka masih interested kok untuk pertahankan bias mereka istilahnya pada Bitcoin tetap dalam keadaan bullish. Mungkin nggak sekarang, pasti ada yang namanya bumpy road ya. Ingat guys, kondisi ini juga tidak lepas dari pengaruh fear and greed ya. Kita juga tahu kalau fear and greed itu situasinya saat ini bukan dalam keadaan netral, bukan dalam keadaan fear, tapi kita masih di area greed. Dan seringkali kalau kondisinya kayak begini, ini agak susah untuk market bisa terus-terusan stay bullish gitu. Walaupun pada saat rally parabolik kita bisa bertahan di angka greed dan extreme greed untuk waktu yang relatif lama. Gak jauh beda waktu fear and extreme fear, itu waktu tahun 2022. Jadi begitu di FUD, extreme fear, besoknya fear, turun lagi gitu kan. Walaupun kita berpikir kayak, wah ini kayaknya nggak mungkin extreme fear terus nih, dan ketika ada fear ya artinya saatnya beli gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lakuin itu waktu di era bear market 2022, berarti Anda udah nyicil beli Bitcoin tuh dari harganya dia pertama kali break dari $30.000. Dan kalian akan lakuin itu terus sampai akhirnya dia menyentuh 15.000. Ya itu sebenarnya. Nah untuk saat ini dengan kondisinya greed, dengan kondisinya berita terbaru, jadi berdasarkan informasi yang saya baca-baca ya, ini dari CNN by the way, Israel nggak mau ngasih tahu detail terhadap keberhasilan atau kesuksesan serangannya mereka terhadap Iran. Dan ini tujuannya adalah untuk menghindari eskalasi lebih jauh. Oke, itu I think is a good idea ya yang dilakukan oleh Israel ya. Nah, kemudian dari berbagai data-data yang atau informasi yang disampaikan di sini, salah satu yang cukup penting, nggak kalah pentingnya, itu adalah bagaimana positioningnya si Iran terhadap serangannya Israel. Nah, akhirnya mereka baru kasih statement nih sekitar 46 menit yang lalu ya, dari pihak Iran di sini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Syed Abbas Araghchi ya. Dia bilang
negaranya itu nggak akan ragu-ragu untuk merespon decisively atau merespon dengan dengan teratur, agresif ya, and appropriately to any violation of its territorial integrity and security at the appropriate time, following Israel's attack on Iran early Saturday. Ya, jadi dia bilang will respond to any act of foolishness with wisdom and intelligence. Nah, ini adalah respon yang sebenarnya nggak terlalu strong ya. Dia nggak clear, dia nggak bilang kalau dia akan serang balik gitu. Beda waktu sama Israel ya. Waktu Israel ditembakin Iran, Israel ngomong, oke, kita bakal cari waktu dan kita bakal serang balik. Habis itu komunikasi sama Gedung Putih, mereka bertanya dan diizinkan serang, tapi ya dalam tanda kutip nggak boleh menyerang oil facility dan bla 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 gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya dari sini ya kita bisa bilang market mix ya, mix banget teman-teman sekalian ya. Ada yang bilang efek perang bisa jadi, tapi kalau saya bilang sih pribadi ngelihatnya tethernya yang lebih react ya. Jadi begitu tethernya keluar news itu di WSJ, itu tekanan jualnya gara-gara itu cukup agresif. Nah cuman in the end on the daily perspective, yang seperti saya sampaikan di previous video, exponential moving average 21 masih bertahan dengan baik. So technically Bitcoin masih bullish ya. Yang sangat disayangkan adalah di altcoins-nya aja. Dan saya ngerti banget di altcoins-nya teman-teman sekalian, karena cukup banyak ya viewer saya juga yang lebih ke altcoins ketimbang megang Bitcoin ya. Mereka mungkin ya pengennya cepet-cepet untuk flip account mereka gitu kan, atau capital mereka. Tapi pada dasarnya kelemahannya altcoins itu adalah tetap akan tertekan juga gitu loh. Any selling pressure di Bitcoin walaupun hanya sekilas, kalau Bitcoin dominance-nya lagi nanjak signifikan, altcoins akan ada dampak juga, dan akhirnya cukup bikin orang-orang frustrated gitu terhadap market. Jadi Bitcoin itu greed, hanya fear-nya itu hanya ada pada altcoins-nya. Kalau misalkan ada altcoins fear and greed index, saya rasa altcoins-nya itu dalam keadaan fear ya untuk saat ini, karena takut turun lebih jauh lagi. Apalagi kalau misalkan dikonfirmasi sama si Iran dia bakal nyerang balik gitu. Nah itu udah lain lagi ceritanya ya, kira-kira begitu. So Bitcoin still fine on the daily perspective. On the hourly-nya walaupun saya ngeliat ada ascending triangle pattern, tapi teman-teman kita udah sampaikan ya di live streaming kemarin, kita harus menganticipate terhadap possibility kita bisa bergerak dalam ABC gitu. Cuman saya ada bilang juga sama teman-teman kan, sebenarnya saya tanya sih, menurut kalian dari skala 1 sampai 10 ya, di weekend Bitcoin bisa ngehajar sampai dia create lower low tuh berapa persen gitu, dan rata-rata nggak begitu yakin. Tapi setelah mereka bilang nggak begitu yakin, beberapa jam setelah kita live ternyata ada bantingannya ya. Cuman ini adalah bantingan yang diakibatkan oleh unexpected news event. Ya, bukan berarti setiap saat dia bisa akan seperti itu terus gitu ya. Nah, yang saya lihat lagi di sini pada perspektif time frame 1 jam ya teman-teman sekalian. Yes, kita punya double topnya. And then at the same time kita juga ngelihat bahwa progres ini cenderung membentuk yang namanya ya seperti bearish Quasimodo pattern ya. Di internalnya udah Quasimodo, di eksternalnya atau di majornya juga sama-sama Quasimodo guys. So it is actually crazy ya kalau kita ngelihat by progressnya saat ini. Somehow patternnya tersedia dan tinggal kita melihat aja ya bagaimana market merespon. Tapi kalau buat saya sih sekarang ngelihat nih kayak gini nih, ascending triangle pattern terjadi di weekend. Ini udah low probability deh, apalagi kalau Bitcoin ya volumenya sangat-sangat rendah atau volatilitasnya sangat-sangat rendah gitu. Jadi ya saya akan berpikir atau berasumsi bahwa somehow selling pressure tetap bisa berlanjut, terutama kalau dari segi pergerakan di time frame kecilnya, karena kita ngelihat di sini juga strukturnya somehow udah mulai reverse gitu ya. Walaupun overallnya kita masih dalam satu swing, which means bisa seperti ini, tapi saya tetap berasumsi kalau ada resiko. Jadi patokan saya yang utama adalah resiko, baru kemudian kita berbicara soal profitability-nya gitu. Oke, nah untuk Bitcoin, saya berkesimpulan exponential moving average 21 time frame daily masih bertahan dengan baik. Ada demand yang cukup signifikan dari ETF masih masuk. Resiko kita adalah di serangan yang masih bisa berlanjut
antara Iran dan Israel dalam waktu-waktu dekat ini. Ditambah ada Fat Tether, itu conclusion untuk Bitcoin. Jadi risknya sebenarnya lebih tinggi daripada kita bisa ngelihat probabilitas dia profitnya. Ya, itu sebenarnya yang kita perhatikan untuk saat ini. Dan teman-teman, untuk melanjut analisis di Solana yang outperform si Ethereum, saya pengen kasih lihat chartnya aja, singkat aja sebenarnya teman-teman sekalian ya, sedikit merefresh juga supaya teman-teman lebih ingat lagi. Jadi guys, kalau kalian sebelumnya ada nonton video itu, saya ada bilang bahwa Ethereum sebenarnya saya mengantisipasi masih bisa dia nge-fake out sekali lagi ke bawah, di bawah di bawah level $2.000 guys. One of the reason adalah karena dari segi Ethereum Bitcoin itu benar-benar masih dalam keadaan lemah banget, trennya bearish banget, dia udah break terhadap support resistance. Jadi saya berpikir kalau ada ruang Ethereum Bitcoin untuk dia turun sampai sini sekitar 15-16%, artinya resiko itu juga bisa terjadi pada Ethereum terhadap US dollar atau USDT. Nah, bayangan saya adalah ada final kapitulasi untuk ngasih kamu profit lagi ya, untuk ngasih kamu long setup atau buying setup di spotnya. Itu opportunity yang menurut saya adalah dip yang sangat-sangat dicari oleh orang-orang. Itu yang sebaiknya kita anticipate untuk saat ini. Ditambah di weekly perspective, kita juga baru rejected dari EMA 21, so I think we can see another retest terhadap level $2.200-nya. Itu dulu untuk saat ini. Dan overall, walaupun di daily kita ngeliat ascending triangle pattern, ya, I think it depends on how Ethereum bisa bertahan di atas SNR-nya yang di 2150 itu. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan, oke, kita bakal lihat Ethereum bergerak di bawah $2.000. Dan itu bakal ngasih good opportunity ya kalau teman-teman memang masih believe on Ethereum untuk proyek jangka panjang. Kira-kira begitu. So for now, Ethereum kalau saya planningnya tetap memanfaatkan dip yang menurut saya cukup ideal untuk saya melakukan transaksi kembali atau saya buyback lagi. Dan kalau misalkan selama ini ya saya masih spare cash, dan spare cash itu saya berencana untuk ngehajar sekaligus nanti kalau misalkan Ethereum beneran ngasih saya discount further atau discount lebih jauh di bawah $2.000. Itu sementara bayangan saya guys untuk saat ini. Oke, so update-nya lebih kurangnya seperti itu. Conclusion-nya sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin terutama, dan terlepas dari apakah ini efek dari perang, apakah ini efek dari Fat Tether, ya memang market perlu koreksi sih, dan koreksi ini masih saya anggap sebagai bagian dari koreksi yang relatif cukup sehat. Oke, so that's gonna be the update from me. Happy Sunday to everyone, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless, cheers guys, bye bye.